Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, masih semangat tidak belajar? Masih semangat dong. Oh iya, kalau kita mau belajar, kita harus semangat dan konsentrasi. Karena kenapa? Karena dengan semangat dan konsentrasi, kita akan lebih cepat mengerti dan lebih cepat paham terhadap pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita keluarkan buku tema 1. Sekarang kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, di halaman 3 di sini ada teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, kakak akan bacakan ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak. Otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, teks ini menjelaskan bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak ini diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Nah, misalnya si A ada di tempat ini, lalu dia berjalan ke sini. Nah, inilah yang dinamakan bergerak. Misalnya ini jari, ini diam, terus dia bergerak. Nah, ini yang dinamakan bergerak. Bagus. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Organ gerak ini berguna untuk berjalan, meloncat, berenang, dan sebagainya. Di sini ada kelinci lagi meloncat. Kenapa kelinci kok bisa meloncat? Ayo, kenapa? Bagus, karena kelinci bisa melompat karena kelinci memiliki organ gerak. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Siapa yang tahu alat-alat gerak yang digunakan oleh hewan dan manusia ada berapa macam? Betul sekali. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu ada 2. Yang pertama, alat gerak pasif dan yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kenapa tulang dikatakan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jika tidak ada alat gerak aktif atau tidak ada otot yang memengaruhi tulang, maka tulang itu akan diam dan tidak akan bergerak sama sekali. Nah, otot dikatakan alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya bergerak. Nah, oleh sebab itu,
alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, teks tentang organ gerak manusia dan hewan ini ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam setiap paragraf ini terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Ada yang tahu tidak ide pokok dan kalimat pengembang itu apa? Nah, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama. Nah, kakak beri contoh. Kakak beri contoh pada paragraf pertama. Kakak bacakan dulu ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di paragraf pertama ini, ide pokoknya adalah di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga itu adalah kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan lebih lanjut dari salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik di halaman 4 dan 5. Selamat mengerjakan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kakak akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kakak sampaikan. Yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Alat-alat gerak ada 2 macam. Yang pertama, alat gerak pasif yang berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif yang berupa otot. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama. Nah, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.